Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini tuh merupakan bagian kedua atau kelompok kedua dari materi yang barusan Ibu bahas tentang makanan dan sistem pencernaan, yaitu bagian-bagian dari makanan, yaitu karbohidrat, kemudian asam lemak, kemudian protein, vitamin, dan mineral. Tentunya disertakan dengan kelainan yang terjadi akibat kekurangan dari makanan tersebut ya. Ini merupakan lanjutannya di part kedua ini, yaitu tentang air ya. Jadi air yang bisa dilihat merupakan sumber utama di dalam setiap kehidupan. Tanpa adanya air, kita tidak bisa melakukan suatu energi gitu. Tanpa adanya makanan pun kita tidak bisa melakukan suatu usaha atau suatu energi. Jadi antara makanan dan air itu saling keterikatan satu sama lain dan tidak bisa dipisahkan gitu ya. Kebayang oleh kita kalau misalkan ketika kita minum, cuma minum aja yang dikonsumsi tanpa adanya makanan, yang terjadi apa ya di dalam tubuh kita? Akankah ada energi? Cuma sebatas penghilang rasa haus doang gitu, tanpa menghilangkan rasa lapar. Juga kebayang apabila kita cuma yang dikonsumsi makanan saja. Bagaimana kalau misalkan tersedak, kita tidak bisa minum gitu ya. Makanya disebut di sini bahwa antara makanan dan minuman itu saling keterikatan satu sama lain, saling membutuhkan satu sama lain. Nah, di pembahasan kita kali ini yang kita pelajari itu adalah tentang air. Sebenarnya yang namanya tubuh kita itu sebagian besar itu tersusun dari air. Ya, sebanyak 55 sampai dengan 60% dari orang dewasa atau 70% tubuh kita itu tanpa lemak dan hanya memiliki 47 liter dari air. Kandungan air yang terdapat pada anak-anak ini biasanya lebih besar dari angka tersebut. Kenapa? Ini ada pemisalan. Bayi saat lahir ini memiliki kandungan air sekitar 75% dari berat badannya. Tubuh kita setiap hari memerlukan air sekitar 2, liter untuk orang dewasa, sedangkan 1,5 liter dari minum dan 1,0 liter dari makanan. Untuk anak-anak, dalam setiap harinya itu memerlukan air sekitar 1,9 liter. Tahukah kamu 1 liter air sama dengan berapa gelas? Ada yang tahu berapa gelas? Jawab di komentar ya. Nah, bisa kita simpulkan di sini bahwa yang namanya jika 2 liter air itu sama dengan 2000 ml dibagi menjadi 8 gelas, maka 2000 ml per 8 ya sama dengan 250 ml. Jadi ukuran gelas minimum itu 200 ml. Maka 1 liter sama dengan 1000 ml, ukuran gelas sama dengan 200 ml. Jadi kalau misalkan 1000 ml dibagi 250 ml, berarti yang dibutuhkan oleh tubuh kita kalau kita mengkonsumsi 1 liter air adalah 4 gelas ya, dalam konteks 200 ml per gelasnya gitu. Jadi kalau misalkan 8 gelas berarti konteksnya 2000 ml air gitu ya, per 250 ml per gelasnya, tentunya seperti itu. Kemudian jika kita tidak minum dalam seminggu maka kita bisa meninggal. Fungsi air itu untuk apa? Ya, yang pertama pelarut dan pengangkut. Yang kedua sebagai katalisator. Yang ketiga sebagai pelumas. Yang keempat sebagai pengatur tubuh. Yang kelima sebagai pelindung tubuh. Yang keenam sebagai penyusun jaringan dari tubuh. Kemudian makanan zat adiktif.
Apa itu zat aditif? Sebelumnya pernah mendengar? Jawab di kolom komentar ya. Nah, penjelasannya di sini bahwa zat aditif ini adalah bahan yang ditambahkan dan dicampurkan pada waktu proses pengolahan makanan. Zat aditif ini dapat dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Aditif sengaja ini merupakan zat yang diberikan untuk tujuan tertentu, seperti meningkatkan nilai gizi, menguatkan cita rasa, mengendalikan keasaman atau kebasaan, kemudian memantapkan bentuk dan rupa. Sedangkan aditif tidak sengaja, ini yang terdapat dalam makanan dalam jumlah sangat kecil sebagai akibat dari proses pengolahan. Contohnya itu jika menggunakan panci logam yang bisa lentur. Berdasarkan sumber asalnya, dikelompokkan menjadi 2 golongan. Yang pertama ada aditif alamiah. Contohnya itu, misalkan kuning. Kemudian, atau biasa disebut dengan ekstrak kunyit. Kemudian ada daun pandan. Ada lemon, atau air jeruk. Kemudian, kalau aditif sintetis atau sintesis, ini memiliki ciri-cirinya. Lebih pekat tentunya, lebih stabil, lebih murah, mengandung zat-zat yang berbahaya biasanya, dapat terjadinya kanker. Contohnya, nah ini tahu apa? MSG, atau biasa disebut penyedap rasa. Yang kedua adalah boraks. Boraks ini sebagai pengawet. Biasanya yang diawetkan dari boraks adalah pada bakso. Pewarna tartrazin dapat menimbulkan alergi. Ini sangat tidak baik sekali buat tubuh ya. Selanjutnya, berdasarkan tujuannya, ini terbagi menjadi beberapa macam. Itu yang pertama ada pewarna makanan atau minuman. Dari pewarna makanan atau minuman ini ada yang disebut dengan pewarna alami. Kalau pewarna alami biasanya diambil dari klorofil atau zat hijau daun. Kemudian dari karoten yang berwarna jingga. Kemudian karamel atau berwarna coklat. Dan mioglobin atau merah pada daging. Itu termasuk ke dalam pewarna alami. Kalau pewarna sintesis itu merupakan pewarna buatannya. Contohnya adalah karmoisin, yaitu pewarna berwarna merah. Kemudian tartrazin, pewarna yang berwarna kuning. Kemudian violet GB atau pewarna yang berwarna ungu. Kemudian ada brilliant blue, ya, pewarna yang berwarna biru, dan juga ada fast green atau pewarna yang berwarna hijau. Ini biasanya kalau fast green itu digunakan pada minuman green tea ya kalau nggak salah, pewarna makanan. Selanjutnya, penguat cita rasa. Nah, penguat cita rasa itu ada yang alami dan juga ada yang buatan. Di sini yang dijelaskan adalah alami. Yang namanya alami itu terbuat dari aroma buah-buahan, aroma vanili, gula, mint, rempah-rempah. Sedangkan kalau sintesis itu dari sakarin, dari nasi klamat, kemudian dari casiklamat, kemudian ini merupakan bagian dari contohnya kalau sintesis seperti ini ya, MSG, boraks, atau pemanis buatan. Selanjutnya, nah ada asam laktat, ada asam asetat, ada asam sitrat, ada fumarisid asid atau asam fumarat, kemudian ada asam malat, dan juga ada asidulan. Itu merupakan bagian dari sintesis. Kemudian yang ketiga ada anti kerak. Ini biasanya ditambahkan pada tepung yang bersifat higroskopik.
untuk mempertahankan sifat bulirnya. Ini contohnya, kalsium silikat untuk campuran tepung dan rempah-rempah minyak, atsiri, dan C-astearat untuk mencegah penggumpalan tepung. Kemudian ada pemantap. Ini tuh digunakan untuk memperoleh tekstur yang keras dan renyah. Kemudian ada surfaktan. Ini juga untuk mempertahankan tekstur agar dapat disimpan lebih lama. Contohnya, ini pada pelapisan lilin pada apel dan juga daun kol. Kemudian ada pencernih larutan. Ini contohnya bentonit, pencernih anggur dan gelatin. Kemudian tanin, ini mencernihkan sari buah. Kemudian yang ketujuh ada pemucat. Ini berperan sebagai oksidator. Contohnya ada benzoil peroksida untuk memucatkan tepung terigu yang baru. Biasanya berwarna kuning menjadi berwarna putih ya teman-teman ya. Kemudian ada pengembang adonan atau biasa disebut fermipan. Kemudian ada pengawet, melindungi kerusakan makanan yang disebabkan oleh bakteri maupun jamur. Ada pengembang organik. Contohnya ini ada asam benzoat, asam asetat, dan juga ada asam propionat. Ada pengembang anorganik. Contohnya ada natrium nitrit untuk mengawetkan daging dan ikan. Nah, sampai sana pembahasan kelompok 2. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Jangan lupa dibaca lagi. Nanti di akhir